Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Pupung dan Bang Ocik. Ya, ini sengaja saya undang di channel Yatra Sarupan. Mungkin artinya kaget juga, Kaget sekali Pak. Kemudian juga ya. Kagetnya Undangan apa? Ya merasa terhormat sekali dan ada apa sih ini gitu kan? tidak ada apa-apa, hanya tukar informasi saja. Artinya saya mencoba untuk memberikan info lah kalau channel Yatra Saruban. Ya. Sengaja saya undang yang agak, ya mungkin ya saya sendiri kadang-kadang saya belum pernah lihat undang RT. Nah, ini yang saya tahu RT selalu ada pengawalnya, asisten pemosip loh, saya perhatikan loh. Saya mau tanya seputar bagaimanapun juga RT, berbicara RT itu rukun tetangga itu ya ada di jajaran kepemimpinan pemimpin paling bawah, dan itu sangat berperan bagi orang kadang-kadang melihat itu sebelah mata, sebelah mata, entah mata satunya gimana gitu ya. Kalau mata satu si pelaut itu. Iya, pajak ya. Kang Pupung dulu, nanti asistennya ini yang bagian persampahan yang keamanan. Ini di RT berapa Kang Pupung itu? Kebetulan saya dipercaya warga untuk menjadi ketua RT ini udah mau 2 periode ini Pak. Iya. Kebetulan kita ada di RT 1, RW 10, Perumahan Taman Tuk Mudal Indah, Kelurahan Tuk Mudal, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon. Luar biasa. Nah, yang saya tanyakan ini kan, saya lihat Taman Tuk Mudal ini sangat luas. Betul. Secara keseluruhan itu berapa kakak? Sekitar 3.000 kakak. 3.000 kakak. Iya, ada 3 RW. Oh, 3 RW. 3 RW, iya. Berapa RW semuanya? Ini kan termasuk perumahan mana lagi yang masuk ke dalam Tuk Mudal itu, kan banyak di Tuk Mudal tuh perumahan tuh. Untuk perumahan Tuk Mudal itu diantaranya mungkin pertama Perumahan Taman Tuk Mudal Indah ini yang paling luas. Dulu hanya 1 RW, Iya. sekarang dipecah menjadi 3 RW. Jadi RW 10, RW 14 dan RW 15. Iya. Selain itu mungkin ada perumahan-perumahan lain seperti perumahan Taman Purwi Sartika, Sentani, Geria Sumber Indah, GSI yang berbesar, perumahan Korpri, Berarti kan dan ini, banyak yang lainnya. berarti kan kelurahan Tuk Mudal, Kecamatan Sumber ini kan berarti kan masuknya kota kabupaten ya. Betul. Nah, saya akan menanyakan, ya tentu saja kan yang namanya seorang RT itu yang saya tahu itu ya agak sedikit lumayan juga mengurusi masyarakat, apalagi di perumahan itu yang saya perhatikan itu berbeda dengan di perkampungan. Solidaritasnya, tapi terlihatnya enjoy. Saya ingin artinya ya suka duka, artinya bagaimanapun juga duka itu ada. Pasti. Ya. Gimana selama menghadapi sampai bisa 2 periode? Sebetulnya pengen seumur hidup pun bisa Pak. Oh, bisa. Jadi RT itu asal mau gitu. Asal mau. Karena dengan kita mau udah ketok palu kan. Karena jabatan RT ini sebetulnya walaupun jabatan paling bawah, tapi tugasnya sebenarnya berat sekali Pak. Karena sebagai ujung tombak dari pemerintah untuk menyampaikan program-program pemerintah kepada masyarakat atau suka duka di perumahan ini namanya komplek ya Pak. Otomatis komplek lagi permasalahannya. Betul. Karena di komplek ini dari berbagai beragam suku, berbagai ragam karakter. Iya. Kadang-kadang ada di antaranya mungkin warga yang merasa di kantornya punya jabatan, kadang-kadang ada yang dibawa juga
ke lingkungan. Iya. Padahal kan mungkin kalau udah di warga, saya sih berharap kita sama sebagai warga lah, tidak ada karena kantor jabatan ini. Kalau udah turun di warga, saya harap sih kita sama-sama sebagai warga masyarakat untuk menciptakan kerukunan, menciptakan keamanan, kenyamanan, supaya kita hidup bertetangga ini bisa lebih enjoy gitu Pak. Saya mencoba untuk pendekatan karena orang-orang ini berbagai karakter. Kalau kita ego, mungkin tidak akan terjadi kerukunan atau ke apa ya namanya itu Perselisihan warga. ya ke persatuan karena masih kalau egonya timbul gitu. Jadi tolong mungkin kepada warga di komplek khususnya bahwa kalau udah di komplek, udah di perumahan, udah di warga, lepaskan jabatan kantor karena di kita sama gitu. Hak dan kewajibannya sama. Bila perlu ronda lalu bayar keamanan ya bayar kebersihan ya bayar, karena kita juga sebagai RT bertanggung jawab untuk menciptakan keamanan, kenyamanan dan kebersihan. Dalam hal ini saya juga alhamdulillah banyak dibantu sama Mbak Masjid untuk di bidang keamanan dan kebersihan. Dan alhamdulillah sampai saat ini warga merasa puas dengan pelayanan kami. Mudah-mudahan puas. Amin. Walaupun tidak semua orang merasa puas. Pasti ada. Pasti ada. Gesekan itu ada. Yang penting sih kita tetap bisa silaturahmi komunikasi. Dan saya kan melihatnya bisa mengatasi dan luar biasa. Saya belum tentu bisa. Saya belum tentu bisa menghadapi. Memang masalah di komplek itu masyarakatnya komplek pula. Betul. Gitu. Nah, dalam yang ditangani berapa kakak? Yang untuk di RT 1 sendiri sih kita tidak banyak emang kebetulan. Cuma sekitar 27 sampai 30 kakak. Karena keluar masuk sih Pak. Ditambah dengan orang yang mungkin yang pendatang kontrak, yang temporer itu ada beberapa kakak. Ya total sih bisa ada 40-an lah dengan pengontrak. Ini sedikit saya tanya yang mungkin agak pribadi gitu ya. Kaitannya kan tidak semua orang itu mau jadi LT. Betul. Tidak semua, bagaimanapun juga. Ini saya mau tanya di Kelurahan Muda RT di Kelurahan ada insentifnya tidak? Kalau insentif ya terus terang ada, tapi bukan berarti honor sebagai RT. Bukan. Jadi honor tidak ada. Tidak ada. Cuma mungkin ada upah sebagai bentuk laporan kependudukan tiap bulan. Kita melaporkan keluar masuk penduduk. Kita laporkan tiap bulan ke kelurahan. Itu emang ada honor sebagai upah laporan data kependudukan. Jadi bukan upah sebagai RT lah bahasanya. Jadi setara itu upah tidak ada insentif. Tidak ada. Ada insentif, ada. Insentif ya itu sebagai honor membuat laporan kependudukan. Berarti kalau begitu antara kelurahan dengan di desa, saya dengar kalau di desa tidak ada insentif. Yang saya dengar karena saya juga dari daerah Pak. Ya, karena mereka mungkin dapat anggaran besar dari pemerintah. Jadi RT itu ada insentif rutin, di samping dapat bengkok juga katanya. Begitu. Besarannya mungkin lumayan, tapi kalau di kelurahan ya lumayan kecil. Bukan, ini antara ya kelurahan dengan desa kan sebetulnya sama, hanya bedanya kan kalau kelurahan itu kan lurah itu kan dipilih. Lurah ditentukan oleh pemerintah. Iya, ditentukan oleh pemerintah. Kalau di desa dipilih. Iya, sudah ditentukan. Nah, anggaran itu sama tidak dengan desa? Yang saya tahu katanya sih tidak sama, makanya saya bingung. Makanya kok besaran di pedesaan daripada di kelurahan yang emang benar-benar di bawah pemerintahan langsung gitu. Itu yang emang cukup kami pertanyakan. Iya kan kalau lurah itu kan ya katakanlah PNS, pegawai negeri sipil yang diangkat oleh pemerintah daerah. Nah, ini barangkali masukan. Ya ini kan mungkin bisa didengar oleh siapapun. Masukan artinya bukan hanya untuk kampung selaku RT di Taman Tuk Muda Indah, tetapi yang berada di RT-RT yang lainnya. Ini apa harapan gitu
Ya artinya kan harapan tidak apa-apa. Iya, iya. Asal jangan tak terlalu banyak berharap. Itu biasanya orang yang terlalu banyak berharap itu orang yang paling banyak kecewa. itu Ya harapan saya pribadi mungkin dan tidak jauh dengan rekan-rekan RT lain. Iya. Seperti kita sering ngobrol, komunikasi dengan mereka, ya harapan sih karena RT ini walaupun jabatan paling bawah tapi tugasnya paling berat. Paling berat betul. Karena saya akui sebagai corong pemerintah untuk menyampaikan program-program pemerintah, Iya. di samping itu juga kita harus menciptakan lingkungan yang nyaman, Iya. aman Iya. buat warga gitu. Iya. Tapi jabatan RT ini saking beratnya banyak yang nggak mau Pak, saking beratnya. Betul. Walaupun hanya mengurus beberapa kakak gitu. Termasuk saya juga kayak Iya. dibanding Dibanding sebagai presiden yang sebelumnya tapi banyak yang mau Pak. Saya bingung juga Iya, gitu. iya, iya. Jadi kayaknya beratan RT Pak daripada Iya, presiden iya. juga. Iya. Memang hidup di dunia itu ya membingungkan juga. Oke. Luar biasa. Ya harapan saya sih ada perhatian, Ada dari perhatian. pemerintah kepada RT. Termasuk honor yang ya katakanlah insentif ini, saya tanyakan Nah. insentif ini kira-kira ya berbicara manusia ya, kalau Ya. manusia itu berbicara cukup dan tidak cukupnya itu memang relatif bergantung Betul, kita, betul. tetapi kita dibuat secara kebutuhan hidup kan, apalagi kebutuhan hidup seperti sekarang ini, wah luar biasa Betul. gitu. Nah, cukup apa? Bagaimana? Kalau bilang cukup sih lebih jauh dari cukup. Tidak. Maksudnya kurang cukup lah bahasanya kalau kasarnya sih. Kurang cukup ya, berarti Betul. kalau di Masih apa ya? ya mudah-mudahan bisa, insya Allah nanti tahun 2024 ya, ada pergantian pemerintah Ya, gitu, betul. bisa jadi 3 kali lipat, 4 kali Amin, lipat gitu. amin, betul. Mudah-mudahan ini kan harapan. Harapan, Karena harapan. bagaimanapun juga mudah-mudahan dengan ini kan bisa didengar Ya, gitu. Karena betul. selama ini yang ya maaf saya mengamati ini RT itu maaf ini kadang-kadang kurang tersentuh. Betul. Kadang-kadang jadi RT baru RT ngaran Jadi namanya iya, saja. jadi RT itu atau jadi pejabat desa itulah khususnya jadi RT bener aja masih dibicarakan, jadi omong. Oh iya, betul. Apalagi betul. salah aja. Gitu. Iya. Udah nggak ada honor yang memadai, Iya. tapi kita tanggung jawab moralnya besar, Iya, iya, dan iya. tekanan moral juga besar. Betul. Ya seperti saya bilang, bener aja masih disalahkan. Masih bisa. Apalagi salah. Apalagi Nah, salah. itu itulah resiko Iya. sebagai pamong pokan omong. Oke, saya beralih, luar biasa. Ini ya informasi, makanya saya sengaja podcast saya angkat juga dari bawah. Kalau yang di atas sudah biasa kita dengar, hiruk pikuknya justru yang di bawah tidak pernah terdengar. Mudah-mudahan dengan informasi ini ya setidaknya ada beberapa orang yang bisa tersentuh. Betul. Sekarang ke Bang Ocit selaku matanya Bodyguard juga. RT. Iya, bodyguard RT. Bodyguard, saya punya bodyguard, Pak. Iya, saya tidak punya bodyguard, kalah sama TTI. TTI banyak yang tidak tahu, TTI ini apa? Taman Tuk Mudal Indah. Iya, Iya, Taman Tuk Mudal Indah sekarang sudah jadi kota, Pak. Iya. Sudah rame gitu. Ya. Bagaimana Bang Ocit selaku keamanan dan kebersihan? Nah, saya tanya dulu, keamanan, masalah keamanan. Masalah keamanan alhamdulillah udah jalan berapa tahun kira-kira? Saya Ya mau 2 tahun ya, 3 tahun. 3 tahunan tidak ada. Tidak ada kendala ya. Kendala. Iya. Saya pernah ada kemarin ini, kalau tidak pernah dengar mau ada yang ya kan kadang-kadang yang di perumahan itu di sekitar itu kan pencurian. Betul. Ya. Ya, Nah itu bagaimana menyikapi situasi kira-kira aman Bang Ocit? Ya setelah itu saya selalu memantau ke warga. Termasuk tengah malam. Iya setengah malam gitu. Sambil Oh, ngambil tengah malam. sampah. Keliling-keliling aja pokoknya sampai subuh lah. Wah. Keliling-keliling. Luar. Kalau siang ya saya sendiri sebagai humas RW. Oh, Mas Ewe, bahkan saya tanya sempat dari TTI dari bawah sampai ke atas tidak ada yang kenal Bang Ocit, semua kenal.
Ini Departemen Perhubungan, Pak. oh, ini luar biasa. Saya di sini semenjak masih bujangan di sini. Oh, sampai jangan ya. Sampai punya anak udah kuliah. Alhamdulillah ya Usaha berkah. di sini ketemu di Berkah. sini. gitu. Dan bagaimanapun juga itu lebih berkah daripada pejabat yang uangnya panas. Amin. Ini keringat Amin. sampai dilakoni Siap. awak geseng. Boleh saya tambahkan, Pak? Boleh. Mang Ocit ini saya salut sekali. Dia tidak memandang materi, Pak. Iya. Dia benar-benar materi ya sebagai manusia kita nggak Iya. munafik butuh Iya, materi. Cuma yang saya lihat dari sosok Mas Ocit ini sosok yang emang jiwa sosialnya tinggi, Iya. dikedepankan ibadah. Masalahnya semua warga tidak ada juga yang tidak membayar keamanan gitu. Betul, Karena merasa betul. nyaman dan nyaman. Justru aman itu ciptakan karena ada yang jaga kalau menurut Iya, saya. iya, betul. Tapi ya kita kan harus memaklumi lah. Iya. Hak dari warga. Cuma kita Mas Ocit mudah-mudahan dapat balasan rezeki, balasan amal baik dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan keikhlasan, dengan keikhlasan Mas Ocit untuk menjaga lingkungan khusus di RT 1 ini. Walaupun tidak semua warga pun mau membayar, gitu. Iya. Tapi Mas Ocit tetap melaksanakan tugasnya dengan tanggung jawab, dengan ikhlas sehingga tercipta kebersihan bersih, keamanan juga sampai saat ini alhamdulillah nyaman. Beda sebelum dijaga Mas Ocit, yaitu banyak kejadian-kejadian dan kecobaan pencurian dan lain-lain. Iya. Terima kasih Mas Ocit. Oh, iya. Luar biasa. Luar biasa. Ini luar biasa dan jujur saja saya sendiri yang angkat topi kepada Bang Ocit. Saya perhatikan, saya komunikasi dengan yang lain ya, makanya saya undang karena kenal juga ya. Dan diantaranya itu yang saya perhatikan jiwanya itu tidak pernah mengeluh dan ikhlas, dan memang itu kunci keberhasilan. Amin. Saya sering menanamkan kepada siapapun, pada anak apa itu, biasakanlah kita tidak pernah menyalahkan orang lain, ya, koreksi diri, tidak mengeluh dan ikhlas. Ini ada dalam Bang Ocit dan saya perhatikan juga, saya dengar betul tidak katanya juga pengurus DKM. Ini kreativitasnya di segala lini, betul juga kan? Enggak, cuma membantu aja lah. Al-Furqan kalau tidak salah. Dia pernah di Al-Gufron Al-Gufron ya. satu periode. Al-Gufron. Cuma sekarang membantu aja. Iya. Teruskan dan terima kasih. Nah ini kaitannya dengan kebersihan. Nah ini kan kita tahu di Indonesia ini, bahkan di dunia hampir semua banjir, dari mulai Cina ya, dari mulai Amerikanya juga, semua, dari mulai Hong Kong, Taiwan dan semuanya itu banjir. Libya segala macam. Di Indonesia wilayah lain, di Sumatera, Kalimantan banjir, dan faktor utamanya apa? Penanganan sampah. Nah ini mengenai sampah, di sini kan ya katakanlah walaupun RT nanganinya RT di sini, kadang-kadang kan bisa saja ada, kalau saya perhatikan dari yang lain suka butuh bantuan Bang Ocit. Nah ini tempat pembuangan di sekitar sini di Tuk Muda sendiri, ini kaitannya dengan pembuangan sampah. Ini permasalahan sampah ini makin hari makin menumpuk. Ini pembuangannya di mana Bang Ocit? Kalau menurut di RW 10 masalah sampah ada vendor Pak. Oh ada vendor. Ada vendor dari daerah Pamengkang. Oh daerah Pamengkang. Jadi- Mundu. Daerah situ. Iya. Jadi vendor itu bisnisnya di persampahan. Oh bisnisnya di persampahan. Dan dia keliling ke perumahan-perumahan, cari order perumahan, per bulan berapa gitu. Dia per minggu ngambil berapa kali. Nah, Bang Ocit sendiri tempat kan ada sampah, mengambil tempat pembuangannya disimpan dulu di mana? Untuk sementara saya disimpan dulu, kalau vendor datang, Oh disimpan dulu. saya kasihkan ke vendor. Punya tempatnya. Ada tempat rahasia Pak. Wah. Supaya tidak
bau ke warga gitu Pak. Luar biasa. Itu tempat rahasia itu inisiatif sendiri dengan RT juga atau ada musyawarah dengan yang lain? Inisiatif sendiri Pak. Kadang-kadang saya pilihkan rongsoknya dipisah. Jadi Oh. kebuang sampahnya sedikit satu. Jadi antara misalnya mana yang Bisa terjual dan Bisa didaur ulang, bisa didaur ulang. ulang. Iya. Jadi bisa mengurangi sampah Pak. Luar biasa. Satu RT ini paling cuma dapat 2 kresek sampah Setelah dipilah-pilah. Setelah dipilah. disortir. Iya. Bisa dijual dan pindah sini. Iya, Yang ini iya. buat barangkali buat makanan embe ada. Iya. Nah ini saya baru dengar jujur aja. Ini artinya sebagai keamanan, petugas kebersihan dan mau. Nah ini yang saya tanyakan, waktu istirahatnya kapan? Waktu istirahatnya kapan Bang Ocit? Iya kalau saya seperti istirahat ya habis sholat subuh istirahat. Terus bangun jam 6 jam 7 ngantar anak sekolah, terus jam 7 ya tidur lagi Pak. Kalau siang banyak tidur. Oh siang, Iya. jadi kalong ya. Oke Bang Ocit. Buku malam pakai. Luar biasa ini Bang Ocit. Ini bisa menjadi contoh, bisa sampai ada baru dengar sampai ada tempat rahasia untuk menyimpan sampah. Biasanya kalau di tempat rahasia itu tuh barang-barang berharga. Emang Ya berharga juga. betul juga kalau Iya. rongsok Secara sampah. ya, secara kronologi betul bisa rongsok itu berharga juga. Kalau nah sekarang kadang-kadang ada kendala tidak ketika menangani sampah di masyarakat, ada sampah yang asal belak-belakan kan banyak binatang, itu ada teknik tidak supaya kira-kira pengambilan napanya tidak. Kan saya perhatikan pernah masuk ke sebuah komplek itu di depan rumah itu plastik sudah hancur sama. Saya Ya. lihat di sini alhamdulillah gitu. Kalau Ini kuncinya di sini bagaimana itu? Saya setiap hari aja keliling terus Pak. Sama tuh. seperti itu. Masalah kebersihan tuh demi kenyamanan warga. Saya udah dipercayakan sama warga, jadi saya siap membantu warga gitu. Setiap hari keliling terus. Apabila ada sampah-sampah yang berceceran ya saya ambil gitu. Luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa Bang Ocit ini bisa dijadikan apabila akan nanti ada yang melihat, minimal bisa membantu warga yang lain untuk berpikir bagaimana menanggulangi sampah, karena bagaimanapun juga ancaman sampah ini makin tahun makin tinggi karena pertumbuhan masyarakat yang makin hari makin banyak, dan kadang-kadang orangnya juga buang sampah sembarangan juga itu. Oke, gitu saja. Barangkali ada tambahan dari tadi, ada yang belum disampaikan barangkali apa mengenai per RT-an untuk kalangan para pejabat. Ya seperti saya sampaikan awal tadi bahwa RT walaupun jabatan paling bawah adalah tetap sebagai ujung tombak pemerintahan. Iya. Karena kita mulai dari pelayanan surat menyurat, yang pindah keluar masuk atau kasarnya bikin SK untuk pengajuan bank pun harus ada tantangan RT Pak. Kasarnya gitu. Ini mau saya ingat, ini kadang-kadang pajak. Ini pajak yang sempat yang jadi permasalahan. Punten, PBB, maksudnya PBB. Iya, PBB. Iya. Pajak bumi dan bangunan. Kadang-kadang hanya memberikan surat itu, kemudian ada petugas mengambil, kemudian masyarakat bayar, tetapi bukti pembayarannya tidak pernah ada. Ini bagaimana menangani di Taman Pemuda ini? Ya betul. Untuk PBB khususnya sebetulnya saya sih secara pribadi sih maunya, karena yang tahu warganya itu udah RT. Jadi pihak kalau ke depan sih mungkin pihak kelurahan menyerahkan ke RT. Jadi kalau sama RT seperti yang pernah saya lakukan itu, saya bayarnya langsung ke bank yang ditunjuk. Iya. Langsung dibayarkan dan langsung dapat tanda setoran pajak. Surat tanda setoran pajak ya, STSP ya. Iya. Tapi kalau melalui kolektor kelurahan, saya juga kurang paham Pak. Banyak warga yang menanyakan juga ke pihak RT mana sebagai surat tanda setoran pajaknya. Mungkin kadang-kadang lupa atau belum tersampaikan ke warga. Itu yang jadi kendala juga di sebagai RT gitu. Kadang-kadang kan ini permasalahannya pajak pribadi ya, tapi
kecil tapi cukup riskan Betul, juga. betul. Ini karena kan anggaran masuk ke negara juga. Betul. Hanya permasalahannya ini saya bukan ini karena ada beberapa di warga lain gitu pajak tetap, tapi ketika dia dibutuhkan, dia sebagai pegawai dibutuhkan surat tanda itu Nah, tidak ada. betul. Hanya bentuk untuk pemberitahuan aja yang Iya, dari bukan desa surat atau tanda kelurahan. pajak, ya. Tidak Betul, ada. betul. Ketika ditanyakan kolektif. Nah ini pernah punya upaya dengan kelurahan untuk RT ini biar saya nangani begitu. Pernah saya Terus sampaikan. tanggapannya bagaimana? Karena permasalahannya ini, maaf ya, kadang-kadang di kelurahan punya orang juga. Betul. Ya katakanlah yang honor untuk ngambil itu ya maaf ya, kadang-kadang suka terpakai Betul. uang pajak. Iya. Kalau sekarang kan misalnya makan sate bayar kebo. Ya, Iya, itu. Nah, itu apa upaya? Upaya itu mempunyai PBB itu, permasalahan PBB itu hampir saya katakan hampir. Itu hampir masuknya kurang. Nah, termasuk di RT yang ditangani, yang tahu di Kampung ini. Ya seperti saya sampaikan, PBB itu untuk beberapa tahun terakhir ini emang kelurahan menggunakan jasa kolektor PBB ke rumah-rumah yang tidak ada koordinasi dengan pihak RT. Mereka langsung datang ke rumah masing-masing. Bahkan mungkin kadang-kadang udah tahu itu rumah saya, kolektornya lewat aja gitu. Maksud saya tidak memotong rezeki orang. Iya. Silahkan saja, kolektor keliling, silahkan. Cuman maksud saya, karena di komplek ini kadang-kadang ada orangnya, rumahnya ada, orangnya tidak ada. Mungkin si kolektor ini beberapa kali datang, tapi tidak bertemu. Maksud saya, kalau sudah beberapa kali datang tidak bertemu, coba koordinasi dengan pihak RT, serahkan ke RT, karena RT yang tahu warga itu adanya kapan, atau kenal kapan bisa lewat di telepon. Gitu. Tapi ini kolektor sendiri tidak pernah ada koordinasi dengan Pak RT. Pernah saya sampaikan ke pihak kelurahan seperti itu, cuma belum ada tanggapan. Nah ini kolektor itu kan yang menunjuknya kelurahan bukan? Pihak kelurahan. Nah pernah menyampaikan hal itu keluhan kepada Pak Lurahnya? Ke Pak Kasipem kali Pak. Iya, artinya tindak lanjutnya kita kawal lah gitu. Sampai saat ini sih belum ada tindakannya. Makanya ya ini makanya saya karena bagaimanapun juga saya termasuk orang yang tertib pajak. Betul. Perlu bagaimanapun juga kita tinggal di negara, pajak kendaraan, pajak apa itu harus. Makanya saya sih untuk pajak untuk secara pribadi sih saya bayar sendiri aja Pak ke bank yang dituju. Iya. Saya bayar sendiri langsung saya ada dapat. tidak orang-orang tertentu kan pernah dengar rame, saya sih percaya ke Pak RT ada. Ada. Oh, ada diantaranya yang udahlah misalnya ke kolektornya diambil suratnya aja. Iya. Bisa langsung Pak RT atau mungkin ke Bang Ocit juga Iya, bisa. iya. Nanti kalau Bang Ocit atau ke saya bisa langsung disetorkan ke bank yang dituju, langsung dapat STTS-nya, langsung kita copy, langsung kita serahkan ke pihak kelurahan bahwa warga saya sudah membayar. Iya, Seperti iya. itu sih Tapi paling. pernah ada punya pemikiran begini, artinya supaya mencoba untuk kita bukan seudon kepada kolektor ya, artinya nanya ke warga sudah dapat itunya belum, tanda buktinya itu barangkali upaya itu kan untuk menertibkan, karena selama kitanya tidak tertib ini akan susah, dan memang bukan hanya di TTI aja, Betul. dimanapun di desa kadang-kadang seperti itu, tapi mudah-mudahan di TTI kelanjutannya bisa lebih baik. Tapi ya kalau yang saya tahu sih mungkin dari kolektor ini mungkin benar Pak, tetap disampaikan karena pada saat itu sudah membayar ke kolektor, misalnya kita mau kan persyaratan untuk mengurus surat-surat keluaran itu syaratnya lunas pajak. Iya. Nanti di sana mungkin ada pengecekan sama pihak kelurahan. Iya, ya artinya kita tidak percaya saja. Sudah setor tapi Ya. buktinya Nah. tidak ada. Saya misalnya, saya titip ke Kang Pupung. Sudah saya tidak percaya. Iya, karena tidak kalau ada. tidak ada bukti itu. Ya pernah kejadian Pak, Jelas. pernah kejadian Itu. orang tersebut membutuhkan surat tanda setor pajak Iya. beserta itunya. Iya. Ya tanda lunas sama pemberitahuan. Iya. Si orang tersebut kan sudah merasa membayar ke pihak kolektor. Iya. Cuma pada saat dia menanyakan ke kelurahan,
ternyata tidak ada surat tanda stop pajak, tidak bisa mengeluarkan lah bahasanya. Akhirnya si orang tersebut membayar lagi karena dia dikejar dengan apa syarat harus dapat itu, akhirnya bayar sendiri ke bank yang tunjuk. Akhirnya kan double pak, satu melalui kolektor, satu dia karena pengen dapat surat tanda setor pajak yang asli, dia bayar lagi. Ada kejadian seperti itu. Terima kasih Kang Pupung kehadirannya di channel Yatra Cirebon. Mudah-mudahan suatu saat yang kapok saya undang lagi. Siap. Oke, makasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat Ya. Semoga sukses. Amin. Yatra Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.